Kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan dari korbannya. Selalu waspada dan jaga setiap anggota keluarga. Sampai jumpa. Sederet pembunuhan berantai meninggalkan misteri yang sukar untuk dimengerti. Apa benar sesungguhnya penyebab Rian Jombang membunuh pacar dan 6 orang lain? Bisik gaib apa yang mendorong dukun AS membantai puluhan wanita? Ted Bundy dan Ricardo Ramirez telah menghantui negara Paman Sam dengan teror pembunuhan dekade 70 dan 80-an. Motif apa yang melatar belakanginya? Misteri dunia akan mengupasnya dengan tuntas. Di awal Februari tahun lalu, Jabodetabek dikejutkan penemuan jasad seorang siswi SMA terbungkus plastik sampah di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor. Selang sebulan, satu mayat lagi ditemukan di pinggir jalan kawasan Gunung Gelis, Megamendung, Kabupaten Bogor. 2 kasus pembunuhan berantai dalam waktu berdekatan menyedot atensi luas dan membuat khawatir masyarakat. Siapa gerangan yang tega melakukannya? Tak sampai 3 minggu, polisi berhasil memecahkan misteri ini dan menangkap pelaku yang bernama Muhammad Rian, seorang pedagang online asal Depok. Kisah berawal, Rian berkenalan dengan calon korban melalui media sosial dan mengajak bertemu dengan iming-iming imbalan uang. Selesai berkencan, ia membunuh korban dengan cara mencekik sampai meninggal. Setelah mempreteli semua barang dan perhiasan, korban dibuang di pinggir jalan. Dalam pengakuannya, Rian menyebut dengan sadar melakukan karena membenci wanita dan telah merencanakan pembunuhan selanjutnya. Beruntung, polisi dengan cepat mengungkap dan menghindari jatuh korban lebih banyak. Meski sudah divonis 14 tahun penjara, publik tetap dibuat penasaran dengan sikap pelaku yang tampak tak merasa bersalah. Dan bahkan seperti menikmati aksinya, ia menghabisi korban dengan dingin, tanpa beban. Mungkinkah perbuatannya ini didorong rasa dendam pada masa lalu dan tergolong sakit jiwa, atau bahkan psikopat? Dan apakah gangguan kejiwaan ini bisa hilang seiring penahanannya? Ya, jadi terkait dengan kasus Rian itu ada indikasi kuat bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya womanizer, ya, atau penggoda wanita, ya, atau lebih jauh lagi adalah penikmat wanita, gitu. Ya, jadi dia menggoda wanita, dia mengajak pergi dan berhubungan, lalu kemudian dieksploitasi, lalu kemudian si wanita kemudian dihabisi, begitu ya. Nah, itu kecenderungan dari beberapa korbannya. Jadi dia nampaknya menikmati situasi di mana dia bisa menggauli, ya, wanita tanpa ada implikasi apa-apa, tanpa ada risiko, ya, dengan cara tadi menghabisi yang bersangkutan. Terbongkarnya kasus ini membuka lagi memori kelam kita kepada serangkaian pembunuh berantai paling sadis yang pernah menghebohkan tanah air. Untuk mencari barang bukti yang Dibunuh Rian di rumah ini benar. 4 korban di kubur Rian. Sebisa mungkin saya tidak akan melakukan. Tidak mau menutup kemungkinan di sini saya masih melakukannya. 12 Juli 2008, Indonesia digemparkan penemuan 7 potong tubuh manusia di dalam 2 tas dan kantong plastik di sebuah tempat dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Jasad Heri Susanto yang ditemukan di Jakarta rupanya adalah korban yang ke-11, kurun 2006 sampai 2008.
Rian telah menjagal 10 korban di Jombang, Jawa Timur. Semua korban dikuburkan di kebun di belakang rumah. Penemuan korban mutilasi ini membuka kotak Pandora akan tragedi yang jauh lebih kejam dan sadis yang dilakukan seorang pemuda bernama Ferry Idam Heniansah atau lebih dikenal dengan panggilan Rian Jombang. Memang dia itu emosinya tidak bisa terkendali. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang gak enak, dia memuncak langsung marah. Tak ada misteri-misterian. Menurut psikolog, kepribadian Rian itu manipulatif, gampang berbohong, agresif, dan egosentrik. Tambahannya ia bertipe obsesif kompulsif. Yang apalagi menginginkan sesuatu akan terus memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Karena tak ketahuan membunuh, ia melakukan lagi hingga ketagihan. Gangguan namanya gangguan identitas disosiatif. Jadi di dalam dirinya itu ada beberapa identitas diri yang tidak dia sadari dan itu tidak saling berhubungan begitu ya. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang atau pembunuh ini yang memiliki 2 sampai 10 identitas. Jadi kemungkinan di satu identitas muncul delusi yang menghantarnya untuk melakukan sebuah aksi pembunuhan. Sampai kini putusan hukuman mati yang dijatuhkan belum dieksekusi. Sampai terpenuhi hak-hak terpidana. Serial killer Rio Martel juga tak kalah bengisnya. Inilah pembunuhan berantai yang menggegerkan Indonesia tahun 90 hingga awal 2000-an. Dalam catatan kejahatannya, residivis asal Sleman ini telah membantai 5 korban, yang hampir kesemuanya dihabisi dengan menghantamkan martil ke kepala korban. Dari sinilah, julukan Rio Martil melekat pada pria yang aslinya bernama Rio Alex Bulo. Masa lalu yang kurang harmonis dengan keluarga, ditambah pengaruh lingkungan sedari kecil, telah menenggelamkannya ke dunia kejahatan. Sejumlah pakar menilai kalau Rio Martil memiliki mental yang rapuh dan gampang diprovokasi. Membunuh adalah jalan pintas yang ditempuh untuk melumpuhkan korban saat merampok atau ada urusan yang buntu. Ya, jadi ketika di sidang, yang bersangkutan sebetulnya terlihat bahwa memiliki masa kecil yang bubrah. Ya, satu istilah yang saya perkenalkan untuk menggantikan satu konsepsi disorganized. Ya. Jadi pendidikannya juga jelek, pembelajaran dari orang tuanya juga tidak baik. Juga ada indikasi bahwa yang bersangkutan juga pernah mengalami abuse secara seksual gitu ya. Nah, ini semua kemudian berpengaruh pada masa dewasanya. Ya, dia menjadi pribadi yang semau-maunya lah gitu ya. Tidak punya value, tidak punya norma. Rio Martil dieksekusi mati tahun 2008 di Lapas Nusa Kambangan setelah sebelumnya menghabisi guru mengaji. Inilah kasus pembunuhan paling sadis yang tak akan pernah hilang dalam ingatan kolektif rakyat Indonesia. 42 wanita menjadi korban demi memenuhi syarat menyempurnakan ilmu kesaktian yang sedang dipelajari Ahmad Suraji alias Dukun AS. Pembunuhan secara berantai ini berlangsung kurun 1984 hingga 1994 di desa Sei Semayang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Semua korban adalah wanita muda, rata berusia 13-27 tahun. Dukun AS menyetubuhi korban sebelum dibunuh dan dikuburkan di ladang tebu, tak jauh dari rumahnya. Sukar dicerna akal bagaimana laku keji ini baru tersimak setelah 10 tahun berlangsung. Konon,
Status sebagai orang pintar alias dukun menjadikan AS tak tersentuh. Ia disegani warga. Di kediaman, ia membuka praktik pedukunan, semisal pemasangan susu, penglaris, pengasihan dan klinik lainnya. Juga melayani pengobatan alternatif berbagai jenis penyakit. Awal mula pembunuhan datang dari isyarat yang didapatkannya melalui mimpi. AS menyebut sering didatangi arwah ayahnya dan menyuruhnya untuk membunuh 70 wanita sebagai tumbal penyempurnaan kesaktian. Dukun AS terobsesi dan dimulailah tragedi itu. Nah, itu bukan arwah orang tuanya, bukan arwah bapaknya, tapi iblis yang menyerupai bapaknya atau jin yang menyerupai bapaknya. Dan jin itu biasanya udah ada sejak dulu di keluarganya dan dia meminta tumbal lagi kepada keturunan-keturunannya. Dan dalam hal ini dukun AS. Iwal kesaktian yang dimilikinya juga terbawa hingga dirinya di penjara. Kabarnya ketika sakit, dukun AS berkali-kali hampir meninggal. Namun ruhnya tak diterima langit dan tergantung antara dua alam. Itu yang disebut dengan ajian Pancasona, Bang. Ajian Pancasona itu, jadi kita itu seperti memiliki healing factor yang besar. Jadi tubuh kita ini yang tadinya luka parah, sakit parah, ditinggal tidur atau didiamkan tanpa orang lihat, itu akan sembuh lagi, gitu, seperti itu. Itulah ajian Pancasona. Ia akhirnya bertobat dan membuang semua ilmu hitam yang dimiliki. Pada akhirnya, timah panas polisi menembus kulit dukun legendaris ini saat ditembak mati 30 April 1997. Misteri pembunuhan berantai ini sampai juga kepada pembantaian yang terjadi di Banjarsari, Banyuwangi, pada bulan April 1987. Kejam, sadis dan mengerikan. Nama Wiryo, sang pelaku akan selalu menghiasi cerita kelam sepanjang masa. Kalau bukan didorong oleh sesuatu yang sangat luar biasa, sulit untuk mempercayai tragedi kemanusiaan tersebut. Bagaimana mungkin Wiryo membantai 37 korban hanya dalam waktu 24 jam? Yang artinya membunuh satu nyawa setiap 1,5 jam. Sejumlah catatan perihal pembunuhan brutal ini menulis kalau Wiryo memiliki sifat temperamental, mudah tersinggung dan pemarah. Ia hidup berkecukupan dan mewarisi kekayaan dari orang tua yang sebagiannya dihabiskan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Ayunan celurit pertama kali ditebaskan ke leher seorang anak berusia 4 tahun. Tak puas, ia juga menghabisi tetangga. Berlanjut ke beberapa petani, pelajar, anggota, dan orang yang ditemui di jalan. Nafsu membunuh ini berhenti di korban ke-37. Secara kejiwaan, perilaku dan dorongan apa yang membuat manusia begitu tega menghabisi sesama? Bagi mereka, melakukan kekerasan pada orang lain itu dianggap sebuah hal yang biasa karena orang lain itu dianggap sebagai objek. Nah, kalau objek ini mengancam karena itu tidak berhubungan secara emosional dengan dia dan dia tidak bisa memunculkan aspek compassion, rasa kasihan, kepekaan, maka buat dia itu tidak apa-apa untuk dibinasakan. Belakangan misteri lain tersibak. Kabarnya Wiryo membunuh untuk meminum darah korban yang diyakini memiliki ilmu kebal dan sihir yang mengisyaratkannya untuk meminum darah manusia. Cerita warga, saat membunuh, Wiryo sebenarnya sedang dirasuki setan atau makhluk jahat lain. Ia akan tersadar kalau darah yang diminum telah mengering di dalam tubuhnya. Wirjo ini awalnya itu memang dia sedari kecil itu sudah diikuti oleh semacam makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa hebatnya, dan itu bukan jin kaleng-kaleng lah. Kalau misalkan kita bilang itu sepertinya itu antara jin atau mungkin manusia zaman dahulu yang nggak diterima gitu kan.
mitos ini semakin menemukan kebenaran ketika pada akhirnya Wiryo memutuskan gantung diri. Setelah kesadarannya pulih, ia sadar tak akan ada maaf untuk perbuatan biadabnya itu.